Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azura Fitri Astuti dengan NIM 2211011006. Pada kali ini akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan hierarchical clustering dengan Orange Machine Learning. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu clustering in machine learning. Clustering adalah teknik dalam machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau perbedaannya. Tujuannya adalah membagi data ke dalam beberapa kelompok atau disebut juga dengan cluster, sehingga data dalam suatu cluster punya karakteristik yang mirip dan berbeda dengan data di cluster lain. Clustering ini tidak membutuhkan data label atau data pelatihan sebelumnya. Karena itu, teknik ini termasuk dalam kategori unsupervised learning. Cara kerjanya adalah mengenali pola alami dalam data, lalu membentuk kelompok berdasarkan kesamaan tersebut. Contohnya, kita punya data dengan jenis buah apel, pisang, jeruk. Maka klaster akan otomatis mengelompokkannya berdasarkan jenis buah tersebut, tanpa perlu diberitahu sebelumnya yang mana apel, mana yang pisang, dan mana yang jeruk. Artinya, sebelum melakukan clustering ini, kita tidak perlu memberi label atau memberitahu data kita ini data seperti apa. Manfaat clustering ini, yang pertama memahami data lebih dalam. Dengan mengelompokkan data, kita bisa melihat pola atau hubungan antar data secara lebih jelas. Ini juga membantu kita dalam menganalisis. Yang kedua, membuat segmentasi. Dalam dunia bisnis, clustering ini sering digunakan untuk melihat segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku atau preferensi, sehingga ini dapat membantu membuat strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Yang ketiga, mendeteksi anomali atau adanya penyimpangan dari pola umum, misalnya dalam deteksi penipuan atau pemantauan sistem. Yang terakhir, reduksi dimensi. Dengan mengelompokkan variabel yang serupa, kita bisa menyederhanakan data yang kompleks tanpa kehilangan informasi penting. Metode clustering itu terbagi atas 6 macam. Namun yang dibahas pada kali ini adalah hierarchical clustering, yang mana gunanya ini mengelompokkan data dalam bentuk pohon bertingkat, baik dari bawah ke atas, aglomeratif, yang di sini dimaksudkan data itu dibagi secara individu, lalu dikelompokkan berdasarkan kesamaan atau perbedaan, atau dari atas ke bawah, yang mana data itu dalam satu kelompok, lalu dipecah berdasarkan kemiripan atau perbedaannya, dan disebut dengan divisi. Syarat dan hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan clustering ini adalah fitur data yang digunakan harus relevan dan bisa diukur. Jumlah data harus cukup agar hasil clustering bermakna. Harus ada metode untuk mengukur jarak atau kemiripan antar data, misalnya Euclidean dan Manhattan. Pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan karakteristik data. Hasil clustering perlu divalidasi agar sesuai dengan tujuan analisis. Berikutnya adalah kita akan coba latihan untuk melakukan hierarchical clustering menggunakan Orange Machine Learning. Ini gambaran struktur dari Orange Machine Learning pada hierarchical clustering, yang mana kita punya data. Data ini terdiri dari 187 data dengan komponen-komponen datanya itu berupa nomor pasien. Lalu di sini ada umur pasien, ada gender, ada diagnosis penyakit, ada obat yang diminum pada hari pertama, obat yang diminum pada hari ketujuh. Ini ada obat lain yang diminum pada hari pertama,
dan obat lain yang diminum pada hari ketujuh. Ada kadar kreatinin pada hari pertama, kadar kreatinin pada hari ketujuh, ada kadar SGPT pada hari pertama dan SGPT pada hari ketujuh, ada efek samping obat, ada respon obat, dan ada catatan dari apoteker. Di sini kita menggunakan hierarki fasilitas adalah mengelompokkan pasien dari gender, umur, pola penyakit, sehingga kita dapat menentukan tindakan apa yang dilakukan dari hasil data pada pasien ini. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka Orange Machine Learning. Selanjutnya kita pilih New, lalu kita pilih File. Kita masukkan data yang ingin kita lakukan clustering. Media hierarchical cluster data formasi, kita klik open. Lalu di sini ada 13 feature dari data kita, dan dapat dilihat untuk yang gender itu ada perempuan, laki-laki, yang kasusnya ada asma, COPD, diabetes, gagal jantung, dan hipertensi. Untuk yang efek sampingnya ada 4, ada 5. Yang respon obatnya ada yang baik, sedang, kurang. Dan ini catatan farmasinya bisa dilanjutkan terapinya sekarang, meningkatkan enzim hati, monitoring fungsi ginjal, dan lain sebagainya. Oke, yang pada pasien, ini type-nya adalah text. Dan role-nya adalah meta. Kita klik apply. Selanjutnya, pilih data table, dan kita ke unsupervised. Pilih distance. Ini untuk melihat jarak data yang kita gunakan. Lalu kita hubungkan. Pada distance, di sini compare-nya berdasarkan row atau baris, dan distance metricnya Euclidean. Selanjutnya, kita pilih ini, hierarchical clustering. Dan distance map. Kita hubungkan. Lalu untuk memvisualisasi hierarchical clustering ini, kita pilih ke model. Kita pilih ke visualize. Ada scatter plot sama box plot. Kita hubungkan. Dan kita tambahkan data table juga. Menghubungkan. Nah, pada bagian penghubung hierarchical clustering dengan 3 sampel ini, kita ubah ke data-data. Ini kita ubah ke data-data. Nah, ini adalah hasil dari bagaimana bentuk hierarchical clustering menggunakan Orange Machine Learning. Kita buka hierarchical clustering. Bisa dilihat di sini, datanya dibagi menjadi 4 cluster. Tapi kita tidak bisa menentukan ini cluster apa yang dibagikan. Jadi dia hanya membagi berdasarkan kemiripan dari data. Dan kita bisa mengubah anotasi dari data ini. Contohnya,
Anotasinya ini berdasarkan diagnosis penyakit. Di sini ada berbagai macam penyakit yang 4 macam tadi. Dan colornya, warnanya ini yang ada merah dan biru itu berdasarkan gender. Jadi interpretasikan merah itu untuk female, biru itu untuk male. Merah itu untuk perempuan, biru itu untuk laki-laki. Di sini max tipnya kita jadikan 10 dan seleksinya kita high ratio 75%. Top N-nya 3. Jumlahnya di sini 70%. Cara membaca klasternya ini bisa kita interpretasikan dengan pada fase saat ini kita melihat penyakit apa yang cenderung pada klaster 1 ini. Bila di sini ada diabetes 3, 4, 5. Kalau yang hipertensi ada 1, 2, 3. Kalau yang heart failure ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insya OPD 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa dilihat pada fase 1 ini lebih didominasi oleh penyakit heart failure atau gagal jantung. Dengan heart failure atau gagal jantung ini didominasi kalau yang perempuan ada 1, 2, 3. Sedangkan yang laki-laki ada 1, 2, 3. Jadi sama-sama perempuan dan laki-laki polanya sama-sama 1:1 yaitu 3. Dan di sini untuk yang model seperti ini disebut aglomeratif, yang mana dia menghubungkan dari bawah ke atas. Yang bawah ini adalah individu-individu yang dihubungkan satu persatu menjadi satu kelompok, yaitu klaster 1. Begitu pula pada klaster 2, ini juga berdasarkan penyakit dan jenis kelamin. Jadi kita bisa mengelompokkan pada fase 1, 2, 3, dan 4 ini didominasi oleh penyakit apa dengan gender apa. Bisa juga kita ubah anotasinya ini menjadi hmm, satu informasi misalnya. Gendernya bisa kita ubah menjadi diagnosis misalnya. Nah, jadi kita bisa lihat pada kata 1 ini apa ya catatan informasinya. Ada kontrol stabil BP, meningkatkan enzim hati, dan sebagainya. Ini juga salah satu cara kita untuk melihat pola dan analisis dari suatu data. Kemudian untuk memvisualisasikan hierarki kelas yang menjadi lebih mudah untuk kita baca, kita dapat pergi ke scatter plot. Nah, ini bisa terlihat bahwa untuk yang sumbu X-nya ini ada penyakit, sedangkan yang sumbu Y ini adalah efek samping obat. Dan warna dan bentuk ini, untuk yang warna, itu ada yang perempuan dan laki-laki untuk yang janda berdasarkan jenis kelamin, sedangkan yang bentuknya itu ada respon obatnya. Dan juga di sini ada keterangan. Yang lingkaran itu respon obat baik, X itu sedang, segitiga itu kurang. Untuk yang gendernya di sini perempuan biru, laki-laki merah. Ini bisa kita simpulkan misalnya pada penyakit COPD, ini ada bentuk lingkaran warna biru. Yang mana di sini berarti pada perempuan dan COPD itu dia ada respon obat berupa faktif. Yang mana respon obatnya itu baik, meskipun memiliki efek samping seperti ini. Lalu kita juga bisa mengubah aksesnya itu seperti apa, misalnya kadar kreatininnya pada hari pertama, yang berdasarkan
Gender, eksisinya perempuan laki-laki, karena warnanya berdasarkan diagnosis. Nah, bisa kita lihat nih, ada perempuan dan laki-laki itu seperti apa. Untuk yang kadar kreatininnya. Dan juga di sini, untuk yang warna-warna bisa lihat warna biru asma, merah COPD, hijau diabetes, warna keorenan gagal jantung, dan kuning hipertensi. Jadi bisa dikelompokkan untuk menentukan diagnosis dari dokter. Tapi memang kita tidak bisa menentukan klaster itu dibagi berdasarkan apa, karena berdasarkan kemiripan pola data dan ini termasuk unsupervised learning. Selain menggunakan scatterplot, juga bisa menggunakan boxplot. Dia dibagi berdasarkan per area. Hanya ini dibagi berdasarkan usia, karena untuk subgrupnya itu kita pilih diagnosis. Nah, jadi bisa dilihat pada usia berapa didominasi oleh penyakit apa. Misalnya pada COPD itu didominasi dari usia 28 sampai 69 tahun. Sedangkan untuk yang asma didominasi oleh usia 32 sampai 68. Kalau yang hak beliau didominasi oleh usia 32 sampai 76, untuk hipertensi 38 sampai 73, dan untuk diabetes 44 sampai 75. Dan juga selain dengan berdasarkan usia, berdasarkan respon obat misalnya. Nah, kita lihat kalau penyakit hipertensi, respon obatnya di sini. Saya di sini 35. Nah, gagal jantung di sini. Jadi bisa dilihat penyakit COPD sama gagal jantung respon obatnya baik. Tapi COPD juga respon obatnya juga kurang. Ini bisa menjadi analisis kita bahwa obat-obat COPD mungkin ada yang perlu di penggantian obat atau dievaluasi penggunaan obatnya. Lalu berikutnya juga kita melihat dari pengetahuan farmasinya. Bisa kita lihat untuk yang asma itu lebih banyak dilakukan terapinya sekarang. Sedangkan kalau yang COPD lebih banyak didominasi untuk monitoring fungsi ginjal. Berikutnya untuk yang berdasarkan gender, nah untuk yang penyakit asma itu didominasi oleh perempuan. COPD juga didominasi oleh perempuan. Sedangkan yang gagal jantung didominasi oleh pria. Ini juga memudahkan kita dalam mengelompokkan data. Lalu berikutnya dengan data table, ini hasil analisis, juga membantu kita bahwa pada pasien ini didominasi seperti apa. Oke. Yang telah dibagi-bagi berdasarkan hasil clustering tadi. Jadi kita bisa lihat untuk pasien 1 masuk ke cluster C2, pasien 2 masuk cluster C1, pasien 3 masuk cluster C2, dan pasien 4 masuk cluster C4. Jadi ini hasil interpretasi dari hierarki clustering. Dan berikutnya, dari clustering ini kita juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Berikut, dapatkah pasien dikelompokkan berdasarkan kesamaan profil klinis dan respon terhadap terapi menggunakan metode hierarki clustering? Ya, dari hasil yang tadi berupa scatter plot, box plot, dan data table, itu bisa dikelompokkan. Fitur-fitur klinis dan farmakologis apa yang paling berkontribusi terhadap pembentukan cluster? Kalau kita tahu itu berdasarkan dari diagnosa penyakitnya, itu sangat berpengaruh. Dan juga berdasarkan dari respon obatnya, itu juga bisa dilihat.
Lalu, apakah hasil pengelompokan mencerminkan pola yang bermakna, misalnya berdasarkan diagnosis, efek samping, atau aktivitas obat? Iya, meskipun dia dibagi kelasnya tidak menentukan dia ini kelas apa, namun kita bisa melihat bagaimana diagnosisnya berdasarkan usia, jenis kelamin, kadar kreatinin, dan respon obat. Dari hasil kelas ini juga dapat kita simpulkan bagaimana untuk manajemen obat ke depannya. Sekian dari presentasi saya mengenai hierarchical clustering. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dimengerti. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.